Di sini kami kelompok 5 dari offering J, mata kuliah sistem ekonomi, akan mempresentasikan tentang sistem kapitalis Singapura dan Korea Selatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Adelia Suri Ayunda, Adi Setiawan, Ahmad Fahria Munir, Angelita Melati, Arya Putra Satwika, dan Awalia Safa Fathia Hanafi. Negara pertama adalah Singapura. Ya, pada kesempatan saya ini saya akan menjelaskan subbab dari sejarah Singapura, yaitu ada 8 subbab. Yang pertama adalah pra pada tahun 1819 dan pada Singapura modern 1819 sampai 1826, dan pada masa awal yaitu 1819 sampai 1826. Ditandainya masa pra 1819 sejarah Singapura, yaitu dipercayai bahwa Singapura ini merupakan sebuah pusat pemerintahan kerajaan Melayu sebelum didudukinya oleh Sir Stamford Raffles. Hal ini dikaitkan dengan adanya bukit yang di Singapura itu dikenal sebagai Bukit Ralang dan terdapat banyak pohon buah yang tertanam di situ. Pada masa Singapura modern, yaitu pada masa saat Sir Stamford Raffles pada tahun 1818 dilantik sebagai gubernur salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu. Dan dia meyakini bahwa salah satu jalan Inggris untuk menjadi penguasa dominan dalam Singapura ini yaitu membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Malaka. Dia berhasil meyakinkan East Indies untuk mencari pelabuhan baru. Pada 29 Januari 1819, Raffles dapat menemukan perkampungan Melayu kecil di muara sungai Singapura yang dikuasai oleh seorang Temenggung Johor. Nah, dengan kaitannya ini pada masa awal sejarah Singapura, setelah Raffles berhasil membuat perjanjian dengan Johor, Temenggung Johor tadi, sehingga ia kembali ke Bengkulu. Setelah itu, Singapura berpusat sebagai pelabuhan bebas karena pedagang-pedagang Arab, Tionghoa, dan India menjadikannya sebagai tempat singgah. Nah, yang kelima adalah Straits Settlements pada tahun 1826 sampai 1867 dan pendudukan Jepang pada 1942 sampai 1945, dan yang keenam adalah pemerintahan sendiri yaitu 1955 sampai 1963. Ditandai Straits Settlement pada masa ini adalah perjanjian Inggris dan Belanda 1924. Singapura itu dikukuhkan sebagai hak milik oleh Inggris, di mana Kepulauan Melayu terbagi atas dua kuasa, di mana kawasan utara sebagai kawasannya Inggris dan kawasan selatan adalah sebagai kawasannya Belanda. Nah, pada pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Pada 8 Desember 1941, tentara Jepang mendarat di Kota Baru, Kelantan, dan 2 hari kemudian kapal Prince of Wales dan kapal Repulse tiba. Pada 31 Januari 1942, tentara Jepang telah menguasai tanah Melayu dan segera menyerah. Setelah beberapa tempuran tadi, Singapura jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Singapura dinamakan Shonan, yang artinya cahaya selatan. Dan pada masa pemerintahan sendiri 1955 sampai 1963 ditandai dengan pemerintahan Singapura tidak stabil dan terjadi peristiwa mogok besar-besaran pada tahun 1955. Pada April 1956, David Marshall atau ketua Front Buruh menekan Inggris untuk memberikan kemerdekaan pada Singapura, tapi gagal. Kenapa? Karena pengaruh komunis. Ketua Menteri selanjutnya yaitu Lim Yew Hock mengambil tindakan tegas terhadap ketua Kesatuan Sekerja dan anggota pro-komunis. Setelah itu, Inggris setuju untuk memberikan pemerintahan sendiri pada Singapura. Nah, selanjutnya adalah sejarah dari persekutuan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1965 dan Republik Singapura 1965 sampai sekarang ini. Pada 16 September 1963, pada masa sejarah persekutuan Malaysia, Inggris ini setuju untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dalam persekutuan tanah Melayu agar Federasi Malaysia dapat terbentuk. Tetapi pada masa Republik Singapura, sehingga terjadinya Republik Singapura ini, dikatakan bahwa penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal, dan kurang dari 2 tahun kemudian pada 9 Agustus 1965 Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Selepas keluarnya dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai kuasa perdagangan dunia. Perencanaan dan pengendalian Singapura.
Berdasarkan peringkat GDP, Singapura adalah negara kelima termakmur di dunia. Singapura sangat mengandalkan industri untuk pengolahan barang-barang impor. Meskipun tanpa sumber daya alam, tampaknya Singapura cerdik dalam memanfaatkan bantuan Inggris dalam hal perindustrian. Bahan baku sumber daya alam seluruhnya merupakan impor dan Singapura mampu mengolahnya dengan teknologi yang mereka miliki. Bidang lainnya adalah pertukaran uang. Singapura turut menggunakan multi currency yang memudahkan wisatawan asing bertransaksi di Singapura. Untuk menjamin keberhasilan transformasi Singapura itu, Lee menerapkan pengendalian politik yang ketat atas aspek-aspek kehidupan yang membuat negara itu menjadi masyarakat yang paling diatur di dunia. Keberhasilan sistem ekonomi kapitalis. Singapura berhasil menciptakan sektor kapitalis negara yang luas, badan hukum perusahaan milik negara. Meskipun pemerintah Singapura mewarisi beberapa bagian dari sektor tersebut dari era kolonial Inggris, tetapi bagian lain dibangun oleh pemerintah sendiri tanpa adanya kelas wirausaha industri dalam negeri untuk memulai pembangunan industri yang berorientasi ekspor, membuat masyarakat lebih sejahtera dan menjaga kemerdekaan Singapura. Sektor kapitalis negara dan perusahaan transnasional asing adalah dua pilar utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Singapura. Mereka memiliki peran yang tak terbantahkan dalam mengubah Singapura selama beberapa dekade menjadi salah satu negara terkaya dan paling kompetitif di dunia. Sejak tahun 1980-an, banyak perusahaan milik negara Singapura yang dikelola secara profesional dan menguntungkan yang beroperasi di lingkungan pasar yang kompetitif telah mulai berkembang secara regional dan global, melampaui batas-batas negara, kota, dan telah menjadi aktor penting di masing-masing sektor ekonomi global. Singapura dapat dianggap sebagai contoh langka dari kapitalisme negara yang berhasil. Operasi yang menguntungkan dan efektif dari sektor kapitalis negara menawarkan beberapa keuntungan bagi warga negara Singapura. Tingkat pengangguran dan kejahatan yang rendah dan sedikit kerusuhan sosial, infrastruktur kelas dunia, perumahan yang terjangkau, pendidikan dan perawatan kesehatan, dan lain-lain. Keuntungan dari sektor kapitalis negara diinvestasikan kembali untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yang selanjutnya yaitu Korea Selatan. Sejarah Korea Selatan. Sebelum kemerdekaan, pada Desember 1943, berdasarkan deklarasi, Kairo Korea dibebaskan dari penjajahan Jepang dan akan menjadi negara merdeka pada waktunya. Walaupun Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memiliki rencana yang berbeda untuk Korea, rakyat Korea menerjemahkan arti pada waktunya sebagai saat di mana Perang Pasifik berakhir dan kekuasaan Jepang disingkirkan dari Korea. Kemudian, kemerdekaan. Saat Jepang menyerah tanpa syarat pada tentara sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kemerdekaan Korea yang diharapkan tiba. Pada hari yang sama, pemimpin negara membentuk komite persiapan untuk mendirikan negara Korea dan para pejuang kemerdekaan di luar Korea kembali. Namun, Amerika Serikat memiliki rencana untuk membagi semenanjung Korea menjadi dua zona operasi militer untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena rencana Amerika yang hanya sebagai daerah di bawah peraturan militer, bangsa Korea sangat kecewa dan geram. Selanjutnya, pendudukan dan pembagian asing atas Korea. Pada 1946 sampai 1948, otoritas Soviet memberikan dukungan pada pemimpin komunis Kim Il-sung dan menjadikan Korea bagian utara sebagai boneka komunis. Sebaliknya, karena Amerika Serikat memperkenalkan mengenai prinsip-prinsip demokrasi pada Korea bagian selatan, meningkatkan pertumbuhan organisasi-organisasi sosial dan politik. Namun masih banyak pengaruh komunis yang menyebabkan masalah-masalah politik dan ekonomi yang pelik di Korea Selatan. Selanjutnya, pendirian Republik Korea.
Pada 15 Agustus 1948, Republik Korea sah berdiri atas bantuan UNTCOK atau United Nations Temporary Commission on Korea dalam mengadakan pemilu dan merancang pemerintahan guna mengakhiri pendudukan asing atas Korea. Presiden pertama Republik Korea yaitu John Rhee. Sementara pada September 1948 di Korea Utara mulai melaksanakan rencana di bawah Uni Soviet dan mengangkat Kim Il-sung sebagai presiden. Kemudian pada Perang Korea merupakan perang yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun masing-masing pihak dibantu oleh pihak lain. Perang ini merupakan perang yang disebabkan oleh Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi dari tahun 1950 hingga 1953. Pada tahun 1953, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan mengalami pasang surut. Krisis nuklir menjadi ancaman utama di semenanjung Korea. Tercatat dari tahun 1953 hingga 1990-an, kedua negara terlibat aksi saling mengancam dan terlibat rencana aksi pembunuhan dan pemboman. Pada Revolusi April 19 April 1960, mahasiswa Korea melakukan demonstrasi di ibu kota karena Presiden Syngman Rhee melakukan kecurangan untuk mempertahankan kedudukannya dalam pemilu 15 Maret 1960. Revolusi ini merupakan perjuangan hak asasi manusia rakyat Korea yang pertama dalam sejarah Korea dan juga sebagai bentuk perjuangan demokrasi rakyatnya. Selanjutnya, kudeta militer Mei. Takut akan ancaman yang semakin sering dari Korea Utara, Jenderal Park Chung-hee melakukan revolusi militer pada tanggal 16 Mei 1961. Park Chung-hee yang mendirikan junta berhasil mengembalikan stabilitas sosial. Dua buah partai baru lahir, yaitu Partai Republik Demokrasi dan Partai Demokrasi Baru. Rencana pengembangan ekonomi 5 tahun dimulai pada tahun 1960. Selanjutnya, periode dan perencanaan industrialisasi dan kemajuan ekonomi. Pada tahun 1962, Korea Selatan melaksanakan rencana ekonomi dengan meminjam dana dari negara lain. Investasi asing mulai bertambah saat sarana industri dikembangkan dengan SDM Korea yang juga mumpuni. Selanjutnya, tahun 1970-an, industri berkembang ke bidang kimia berat. Ekspor produk-produk kimia berat meningkat pesat pada periode ini. Lalu pengendaliannya, Korea Selatan menerapkan kebijakan berorientasi ekspor yang diatur negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dimulai pada awal 1960 ketika kebijakan pemerintah bergeser dari industrialisasi substitusi impor atau ISI menjadi fokus kepada ekspor. Pada akhir 1980-an, beberapa perusahaan termasuk Samsung, Hyundai, dan LG tumbuh menjadi perusahaan global di bawah kebijakan yang mengutamakan ekspor yang berlanjut hingga awal 1990-an. Lalu, keberhasilan sistem ekonomi kapitalis. Korea Selatan menganut sistem ekonomi kapitalis atau sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memperoleh keuntungan. Korea Selatan telah berbisnis dengan negara-negara lain terutama di bidang ekspor. Kebijakan berorientasi ekspor Korea Selatan adalah salah satu faktor terpenting keberhasilannya. Korea Selatan sekarang menjadi salah satu dari 10 eksportir teratas di dunia dan ekspornya sebagai persentase dari PDB meningkat dari 25,9% pada tahun 1995 menjadi 56,3% pada tahun 2012. Dua faktor tambahan telah berkontribusi pada peningkatan perdagangan internasional dan industrialisasi di Korea Selatan, yaitu perbaikan dalam lingkungan bisnis dan kebijakan yang mendorong investasi dalam inovasi. Korea Selatan mendominasi dalam kemudahan memulai bisnis dan penegakan kontrak. Semuanya berperan penting dalam mendorong investasi, produksi, komunikasi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan teknologi adalah faktor kunci yang menopang daya saing ekspor Korea Selatan dan mendorong peningkatan ekonomi negara yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Korea Selatan sekarang menghabiskan bagian terbesar dari PDB-nya untuk penelitian dan pengembangan atau R&D, bahkan lebih besar dari Amerika Serikat dan Jepang sebagai dua pemimpin global dalam inovasi berdasarkan intensitas R&D. Antara 1996 dan 2015,
Intensitas R&D Korea Selatan tumbuh 88,5% dari 2,24% pada 1996 menjadi 4,23% pada 2015. Sedangkan Amerika Serikat hanya tumbuh 14,4% dari 2,44% pada 1996 menjadi 2,79% pada 2015. Sekian penjelasan kami mengenai sejarah, perencanaan dan pengendalian, serta keberhasilan sistem ekonomi kapitalis di negara Singapura dan Korea Selatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.